Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang ditunggu-tunggu begitu kan. Ini ada berita dari Demokrasi, terungkap bukan sukarela, peserta akui dibayar 100.000 untuk datangi acara relawan Jokowi di GBK. Walaupun dibayar 100.000, tetapi kok masih sepi begitu kan. Dan bahkan ada yang mengatakan dari Tempo kemarin bahwa ketika dia datang, ternyata diiming-imingi dengan istighosah, halako dan sebagainya. Akhirnya ibu-ibu dan emak-emak itu mau keluar, akhirnya dihadang atau dikunci pintunya begitu kan. Apakah ini terjadi seperti itu begitu? Wallahu a'lam. Ini sangat luar biasa sekali bahwa masyarakat dibodohi dengan hal seperti ini begitu kan. Dan bahkan ini dibayar 100.000. Nah, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Banyak sekali yang mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Seperti ini. Ini di Twitter, terungkap bukan sukarela, peserta akui dibayar 100.000 untuk datangi acara relawan Jokowi di GBK. Ini banyak sekali yang tweet ini. Kekuatan politik Jokowi itu real. Ini Jokowi itu masih jadi kekuatan politik yang real. Anda bisa bilang yang datang dibayarlah, dibohongilah apalah. Tapi tanpa daya tarik atau kekuatan politik, nggak bisa juga mendatangkan segini banyak orang. Angkot topi, Ibu Mega monitor. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Nah, ini yang perlu ditanyakan. Ngumpulin orang sebanyak itu anggaran dari mana Pak Jokowi? Ini nek duite negara cok dihambur-hambur nih Pak D. Opo ora luweh apik sampean pikiri lan fokus karo rakyatmu Cianjur sing lagi tertimpa musibah gempa. Banyak sekali yang mengkritik Pak Jokowi begitu. Uang yang di kantong yang konon kabarnya ribuan triliun palsu, mobil gaib, ekonomi meroket, malah nyungsep sampai pendukung pun bayaran. Seharusnya sebagai pemimpin negara yang sedang menjabat harus bersikap netral dan tidak perlu menggiring opini tentang siapa capres berikutnya. Ini yang dipertontonkan, ini uangnya ya, dipertontonkan begitu. Wah, ini nipu lagi, nipu 270 juta rakyat, ijazah palsu belum selesai, udah nipu lagi. Ini banyak sekali mengkritik Pak Jokowi begitu kan. Ini pelecehan terhadap panca indera manusia, ini terlalu murah mong. 100.000 itu sangat terlalu murah. Dipaksa dengan kekonyolan bahwa pemimpin yang mikirin rakyat itu keriput dan kerambut putih. Banyak yang men-tweet begitu kan. Ini banyak sekali ini. Masa sukarela bisa sewa bus sekian banyak? Kalau itu nipu jagonya si Ono. Para cebong dan kadru, para cebong dan para bazar sekarang lagi bahagia begitu melihat orang-orang sengsara seperti ini begitu kan. Dibayar 100.000 disuruh datang dengan iming-iming istighosah, halako dan sebagainya. Ternyata di situ adalah kampanye capres cawapres begitu. Ya, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa pilihlah orang yang rambut putih, wajah yang berkerut dan sebagainya begitu kan. Ini kan pertanda bahwa Pak Jokowi kan tidak netral sebagai pemimpin negara. Dan pertanyaan publik hari ini, apakah Pak Jokowi pemimpin negara atau pemimpin politisasi? Ini yang perlu dipahami betul begitu kan. Waduh, jualan ormas tentu untuk acara politik, ini sungguh super jahat. Parah, prestasi minim ya Pak Buzzer bayaran. Duh, otak mana otak ini banyak sekali. Keuntungan jualan COVID buat bayar peserta dengan alih-alih relawan. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Bahkan ini viral. Sampah berserakah sempat terlihat usai acara Nusantara Bersatu di GBK. Padahal di GBK itu tidak boleh ada kegiatan apapun di situ. Tetapi kalau ada relawan Jokowi di situ mengadakan pertemuan, ya diberikan begitu. Kenapa ini tidak adil bagi bangsa kita begitu kan? Jutaan pasang mata menyaksikan Anda Pak Jokowi telah merendahkan martabat rakyat yang katanya relawan itu. Anda memanfaatkan kondisi mereka yang memang lagi susah. Konsepnya undang relawan untuk konsolidasi hiburan dan dibungkus dengan acara donasi. By the way, biaya buat bayar relawan, seniman dan lainnya kalau dijumlahkan kayaknya lebih banyak biaya untuk acara ini dibandingkan dengan bantuan yang disalurkan ke Cianjur. Bisa jadi seperti itu begitu kan.
Harus ditelusuri nggak ya, uang dari mana sih? Terus bersandiwara untuk memikirkan bertanggung jawab di akhirat. Segeralah bertobat dan ambil keputusan yang terhindar dusta. Jangan sampai malaikat mencatatnya. Banyak sekali ini seakan-akan masyarakat dibohongi dengan hal seperti ini begitu kan. Dibayar. Kalau memang tidak dibayar, kenapa tidak dengan sukarela begitu? Kenapa masih dibayar seperti itu begitu? Datang ke GBK murni ditipu. Awalnya peserta tidak tahu akan diajak ke GBK ini. Ya begitulah, alangkah eloknya kalau disumbangkan ke gempa Cianjur, toh katanya mainkan aja masih kurang. Kuburan yang di Cianjur masih kering, Pak Jokowi sudah asik-asikan dengan pertemuan relawan di GBK. Apakah pemimpin hal seperti itu? Ini pertanyaan publik ya. Publik bisa menilai seperti apa mereka begitu kan. Dan bahkan Pak Jokowi memberikan aba-aba bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah yang rambutnya putih, terus kemudian wajah berkerok dan sebagainya. Ini pertanda apa begitu kan? Seorang presiden harus netral, harus independen begitu kan? Kalau seperti ini ya namanya politisasi begitu, istilahnya seperti itu. Cebong cair lo ya, buat makan-makan 2 hari ya bong. Sudah tahukah tujuan mereka memiskinkan rakyat itu? Ternyata aksi tipu menipu lagi. Udah, ini apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya, sangat menarik sekali kalau kita baca. Ini bagian dari aspirasi dari rakyat begitu. Warga di luar Jakarta semua coba diselidiki dan digali informasi siapa donatur mobilisasi masanya, karena alasan untuk mendatangkan massa juga macam-macam. Bisikan-bisikan oligarki tentu banyak, pemodal itu banyak yang mendukung di balik layar ini semua begitu kan. Ini tidak nampak. Kalau hal 1 miliar ya itu kecil bagi mereka begitu kan. Karena yang didukung para oligarki inilah yang kemudian tetap eksis di negara kita begitu kan. Ini tidak lepas dari keterlibatan para oligarki dan pemodal besar begitu kan, yang punya kepentingan di negeri kita. Pantesan semalam kita jam 12 malam ada mobilisasi ibu-ibu pakai baju putih, pakai bus di beberapa titik di Majelis Sholawat daerah di Cibaduyut nih. Wah, berarti sudah naik ya, 50.000 jadi 100.000 plus nasi bungkus. 100.000 dikali berapa yang hadir? Banyak orang miskin di jalanan, anak-anak terlantar. Sampai begitunya uang dihambur-hamburkan hanya untuk jabatan dan politik. Fakir miskin, anak terlantar masih banyak di NKRI. Padahal duitnya lumayan tuh buat bantu korban yang terkena bencana di Cianjur. Daripada bikin acara nggak jelas, bikin macet, buang sampah pada sembarangan. Tetapi mari kita lihat beritanya terlebih dahulu. Ini beritanya terungkap bukan sukarela. Peserta akui dibayar 100.000 untuk datangi acara relawan Jokowi DGBK. Wow, sangat menarik ya. Ini banyak sekali dari Demokrasi. Relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menghadiri acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta Sabtu 26 November 2022 rupanya tidak datang dengan sukarela. Pasalnya, relawan mengaku menerima bayaran setelah hadir di acara tersebut. Berdasarkan penelusuran, terdapat relawan Jokowi yang mengaku diberi uang Rp100.000. Iya, aku rombongan naik bus dari Tegal Gobok, Kabupaten Cirebon. Tadi aku dapat 100.000 sih, katanya relawan yang enggan disebutkan namanya. Menurut Dewan Perempuan ini, dirinya juga mendengar ada peserta yang hanya dibayar 50.000. Lebih lanjut, dia sempat mengeluh karena tidak mendapatkan jatah makan. Wow, 50.000 dan 100.000 dapat jatah makan. Ini berbeda-beda begitu kan. Mungkin tergantung dari jauhnya atau jaraknya. Mungkin yang jarak jauh dikasih 100, yang dekat dikasih 50.000. Mungkin seperti itu. Akankah seperti itu? Ya, wallahu a'lam. Ya Allah, ini sangat luar biasa sekali ya. Bukan hati yang menggerakkan kita, tetapi dengan adanya uang 100.000 bisa menggerakkan datang ke situ begitu kan. Walaupun para cebong dan buzzer hari ini tertawa, tidak melihat bagaimana dampak negatif yang didapatkan oleh orang-orang masyarakat kecil seperti ini begitu. Ini memberikan kesempatan memberikan kesempatan dalam kesempitan begitu kan. Ini perlu dicatat begitu kan ini. Terus ini tidak kebagian makan juga ini ya.
Pagi dapat makan, cuma siang nggak dapat. Mungkin kehabisan kali ya. Kayaknya panitia kurang koordinir ke pesertanya. Sementara seorang lewat lainnya turut mengaku adanya bayaran yang akan diterima setelah hadir di acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK. Namun saat ditemui ia mengisyaratkan belum menerima bayaran. Ada yang dibayar, ada yang tidak, ada yang masih belum dibayar, dan ada yang sudah dibayar 50.000. Ada yang masih hanya mendapatkan kotakan begitu kan. Ini nih apa begitu kan? Kalau masyarakat dibodohi dengan seperti ini, kapan mau maju negara kita begitu kan? Dan bahkan pidato Pak Jokowi ya, pidato kampanye hal seperti ini, bukan pidato apa yang terjadi kepada bangsa kita di Cianjur, korban kita, inflasi yang ada di negara kita. Hal seperti itu sebenarnya begitu. Kenapa kau masih ke sana ke sini untuk mempromosikan capres cawapres begitu? Hal seperti ini presiden tidak netral begitu kan? Tadi perginya diajak kakak dari Kalideras. Tadi katanya panitianya sih akan dapat makan siang sama uang. Cuma tadi nggak dapat makan. Cuma snack aja. Jelas salah seorang narasumber sebut saja Rani. Tadi juga sempat dibilang akan dapat duit 100.000 tapi nggak tahu berapa berayanya, ujar relawan tersebut. Sebelumnya relawan pendukung Jokowi mulai mendatangi kawasan GBK pada Sabtu pagi 6 WIB. Diketahui acara berlangsung pada pukul 6.30 WIB sampai dengan 10.30 bermuatan politik ini. Acara kumpul relawan pendukung Presiden Jokowi itu bermuatan politik. Pasalnya Presiden Jokowi membahas soal sosok pemimpin ideal berambut putih seiring mulai menghangatnya pertarungan jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Padahal pimpinan salah satu organisasi relawan sebelumnya menyebut pertemuan ratusan ribu relawan pendukung Jokowi di Stadion GBK tidak terkait politik khususnya di Pilpres 2024. Ternyata dia berkampanye begitu kan, seakan-akan dia menunjukkan bahwa inilah pilihlah Pak Ganjar yang rambut putih. Kira-kira seperti itu analisanya, implementasinya ke situ begitu kan. Tetapi ya wajarlah publik bisa menilai sendiri seperti apa Pak Jokowi, seperti apa rezim hari ini, seperti apa relawan para cebong dan buzzer hari ini begitu kan. Harus cerdas begitu. Dan bahkan pernyataan Presiden Jokowi mengenai sosok pemimpin Indonesia mengemuka ketika orang nomor 1 di Indonesia itu berpidato di hadapan para relawan. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, dari penampilannya itu kelihatan, kata Jokowi. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat, dan ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada itu. Jokowi melanjutkan. Tak hanya itu, ia juga menyinggung dan menyuruh para relawan untuk berhati-hati jika menemukan calon pemimpin dengan menyebutkan beberapa ciri seorang menyindir salah seorang calon presiden capres. Tentu yang disindir adalah mungkin ya Anies Baswedan begitu kan. Tetapi kinerja Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Siapa yang tidak turun ke lapangan begitu? Ini menunjukkan bahwa seakan-akan pilihlah Ganjar yang sering turun ke jalan. Kira-kira seperti itulah. Saya sudah tahu implementasinya ke arahnya situ. Publik bisa menilai seperti apa begitu kan. Dan bahkan kecerdasan netizen sangat luar biasa sekali. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Hal-hal seperti ini kita harus jauhi bersama begitu. Kalau wajahnya clean, bersih dan tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, itu mikirin rakyat, itu terangnya. Tetapi rambut Pak Jokowi putih apa enggak ya? Ini pertanyaan publik. Kalau rambutnya Pak Jokowi putih, ya tentu memikirkan rakyat. Kalau tidak putih, ya mungkin tidak memikirkan rakyat. Begitu. Kira-kira kan analisanya seperti itu begitu kan? Dan gampang sekali untuk menganalisa hal-hal seperti ini begitu. Apa yang disampaikan Pak Jokowi, apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak? Dan bahkan ini sangat ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini di Twitter. Padahal duitnya lumayan tuh buat bantu korban, rela dibayar, sekalipun menipu tetap menipu pemimpin ini, gila hormat. Nggak apa-apa dibayar tapi jangan dibohongi. Orang kalau jengkel karena dibohongi biasanya melempar barang atau malah meludah, akibatnya sampah berterbaran. Apa sih yang gak bisa? Saat ini semua ada di tangannya. Tapi sayang masyarakat dibodohi dengan janji 100.000 dan nasi bungkus. Maaf, enti kadang-kadang ente. Ngumpulin masa seperti itu buat apa? Emang Pak D mau jadi kingmaker? Nyaingi Mbak Benteng dong yang kena strap lagi. Ini Mbak Imbong kalah ini. Gue udah pasti ada politik uangnya. Kalau nggak pakai uang ya nggak mungkin begitu.
Semuanya pakai di uang. Wah, naudzubillahi min dzalik ya. Ya, kita harus waspada dengan hal seperti itu. Ketika ada pemimpin yang memberikan uang itu, ya dengan cara satu mungkin diambil uangnya karena diberikan, tetapi jangan sampai ikut-ikutan kepada mereka kalau salah begitu kan. Buang-buang duit, kenapa nggak buat Cianjur aja? Nggak ada faedahnya Joko mengumpulin uang orang. Rakyat ini sudah tahu kalau itu nggak murni dari hati orang yang datang. Banyak sekali mentuet mereka begitu. Semua hal-hal yang bisa polanya sama. Kalau ada proyek besar yang mesti modal besar juga, lo gila aja orang datang nggak dikasih makan dan akomodasi, itu hal yang bisa dan lumrah. Mau siapapun tinggal tujuannya mau benar atau enggak, ini udah pada bikin ribet sendiri. Demi ambisi jabatan 3 periode sampai mendatangkan orang bayaran. Wow, yang bayar rakyat. Kalau pakai anggaran negara untuk kepentingan pribadi, ya partainya untungnya apa coba untuk merakyat secara keseluruhan? Ya pasti ada pemodal-pemodal tertentu yang memainkan peran ini begitu kan. Ini pasti ada cukong-cukong yang membiayai ini begitu agar 3 periode. Kira-kira seperti itulah, banyak sekali yang men-tweet mereka ini. Buat sekali duit bandar ya, kelompok yang datang juga ketahuan dari kelompok mana itu. Aduh, Masya Allah, hanya dibayar 100.000 datang ke situ. Rakyat dibohongi. Buzzer membabi buta ini banyak sekali ya. Kalau nggak dibayar siapa yang mau datang? Nyogok lagi ngumpulin orang pakai sogokan beda kelas. Nggak ada yang gratis, pilihan yang tergantung siapa yang kasih duit lebih gede. Sudah siap para calon? Pak Jokowi politik saling menjelekkan, katanya tidak baik. Tapi pidato Pak Jokowi seolah-olah condong ke salah satu capres. Biarkan kami yang memilih sendiri Pak, kami sudah gede. Bagus sekali tweetannya, tetapi banyak sekali tweetan ini begitu kan. Ini harus waspadai orang-orang seperti ini ya. Kalau ada relawan-relawan lagi siapapun, kalau dibayar jangan mau begitu. Siapapun itu calonnya begitu. Kasihan begitu kan, jauhnya tidak seberapa, kemudian yang didapatnya juga tidak seberapa begitu. Bisa dibuktikan dengan saksi dan fakta, tunjukkan bahwa pemegang amplop itu adalah orang bayaran atau bukan foto rekayasa. Nah, ini harus dibuktikan terlebih dahulu begitu. Gak apa-apalah mau suka rela atau dibayar, yang jelas rakyat perlu duit. Duit negara lagi kali ya. Ya pastinya ya tentu seperti itu begitu. Katanya doi seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan tidak mau menggunakan fasilitas negara. Ya kalau hari ini siapapun presidennya pasti pemimpinnya pasti siapa yang tidak menggunakan uang negara begitu kan. Pasti menggunakan uang negara. Siapa yang datang jauh-jauh gratisan dan biaya sendiri, sedangkan pendapatan mereka tak menentu, cuma lihat stadion GBK, nonsen. Banyak sekali yang men-tweet mereka. Tetapi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan hari ini terhadap Pak Jokowi dengan relawannya, kalau memang ini murni terhadap relawan, kenapa Pak Jokowi berpidato dengan hal seperti itu? Sangat disayangkan sekali sebagai seorang pemimpin. Pertanyaan publik adalah, apakah Pak Jokowi seorang negarawan atau seorang politisasi? Nah, ini menjadi pertanyaan kita harus jawab bersama begitu kan. Publik bisa menilai sendiri seperti apa. Dia promosikan capres-capres mulai dari kemarin yang di acara yang ricu itu di Munas Pengusaha itu, dan sekarang ada lagi dia capres memberikan sebuah statement begitu kan. Ini tidak independen sekali kepada Pak Jokowi. Seharusnya presiden itu independen agar dihormati begitu kan. Saya rasa nanti setelah Pak Jokowi lengser ya tidak begitu dihormati lagi begitu kan, karena ya seperti ini begitu. Lah mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.